Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirasakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentials are presented. Berdirinya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian semua. Kabar bahagianya adalah Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dari mana kamu mendengar kabar itu? Kabar itu didengar oleh saya di radio tadi pagi. Oleh karena itu, di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Itu emang kabar yang baik untuk kita semua. Tapi apa maksudnya kekosongan kekuasaan? Kekosongan kekuasaan itu adalah Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menguasai kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kita mengabarkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendeklarasikan proklamasi secepatnya? Benar itu. Si Jepang itu tidak ada wewenang lagi di tanah kita. Kita harus manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Saya setuju dengan usulannya Bung, karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk memastikan Bung Karno dan Bung Hatta memutus semua pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Cairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Baik. Sebentar, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Kang Mas ada yang datang mencari. Iya Bu, siapa? Para pemuda datang, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan ke sana. Ya, silakan duduk. Bu, tolong ambilkan air untuk pemuda-pemuda ini. Baik Kang Mas. Tidak usah repot-repot, Bu. Tidak apa, tidak perlu sungkan. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini Bu, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya mendeklarasikan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan karena kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mengandalkan rapat ini karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dibentuk dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, karena kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena tugas PPKI itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita sebenarnya bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Mengapa harus dari Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian buktikan padaku, mana kekuatan yang terhitungkan itu. Apa upaya kalian untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita pertahankan kemerdekaan? Dan coba kalian bayangkan bagaimana kita akan berdiri di atas kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita, maka akan semakin cepat juga untuk mengakhiri penderitaan bangsa ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua.
Baiklah kalau begitu, kami mohon untuk undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Jadi bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung, karena kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sidang PPKI yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Jadi bagaimana, Bu? Ya, begitulah mereka. Masih kecil. Kalau pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut di Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui semua ini. Kita harus mencari jalan untuk semua ini. Benar sekali. Apakah kalian punya saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Jakarta yang bertujuan agar menjauhkan mereka dari pihak Jepang? Lalu di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kewedan dan di Karawang? Kota ini merupakan salah satu markas peta yang dipimpin oleh Sudan Kosobatrio dan letaknya berada di bawah peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita lakukan. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bagaimana? Ada apa ini? Ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Ada apa ini? Soekarno? Hatta, ada tujuan apa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami hanya ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah sudah Soekarno katakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa menunggu PPKI? PPKI kan buatan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri, karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belakang? Apa yang Anda akan lakukan? Mau sampai kapan kita menunggu janji manis Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Demi rakyat-rakyat kita yang terbelenggu dan terjajah segitu lamanya. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang, tenanglah saudara-saudaraku. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwin, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Maaf, Bung. Mari Bung Karno dan Bung Hatta, ikuti saya. Bung, saya mengerti kita semua belum mempertimbangkan proklamasi dengan benar.
Tetapi inilah kesempatan kita. Saya yakin kita pasti bisa dan saya setuju dengan yang mereka katakan. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita mampu melakukan semua ini? Tentu, kita semua pasti bisa. Karena kita bisa memblokir serangan Jepang dan kita bisa menyusun strategi agar kita tidak terpengaruh lagi oleh Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan mengproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Maaf kacamata aku. Iya, Bung. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami telah setuju bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, silakan Bung. Mari Bung. Duluan Bung. Bagaimana kita membacakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Alkatara Jepang Laksmana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Baik, sebentar saya panggilkan dulu bapaknya. Selamat malam, ada apa ya Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Oke, silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. Dan pena dan kertas. Baiklah. Ini Pak. Ibu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI kan buatan dari Jepang. Kemarin kita sudah sepakat kan bahwa proklamasi ini jangan ada campur tangannya dari Jepang. Adakah dari kalian semua ini mempunyai solusi untuk permasalahan ini? Bagaimana jika seluruh hadirin yang ada di sini menandatangani naskah proklamasi ini sebagaimana Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan!
Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Kalau begitu saya setuju. Saya ingin mengusulkan bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi ini. Kalian sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana saudara-saudara? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kamu, tolong ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikuti saya. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apa kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan dimulai? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera sambil diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum ada bendera? Lantas bagaimana? Aduh, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita sudah niat. Baiklah, Ibu ada ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Trimurti, tolong engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Baiklah, saya akan menunjuk anak gadis saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional ini
tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Maka, tadi malam, kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menjatuhkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Siksapannya mana siksapannya? Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kayaknya Action. Bagaimana jika kita And action.
Gini-gini orang ya, udah kesini siapa? Film lah. Ngerti meren. Video. Hai guys. Oh my god. Kita di tahun 1945. Guys, jadi ini scene berapa? Scene 9. Guys, jadi ini sutradara kita ya guys. Dan ayo foto. Sini semuanya. Hai, siap. Hai kontrol. Pak,